Rancangan Pengembangan UMKM. Definisi UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Definisi UMKM yang menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut M. Quartono, sebuah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki harta kekayaan bersih maksimal sebesar 200 juta rupiah itu adalah UMKM, di mana tanah serta bangunan tempat usaha tidak termasuk dalam hitungan. Yang kedua, menurut Ina Primiana, UMKM dapat diartikan sebagai sebuah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Yang ketiga, menurut Rujito, UMKM adalah usaha yang memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian negara Indonesia, baik segi lapangan kerja dan jumlah usahanya. Ciri-ciri UMKM. 1. Usaha tersebut memiliki tempat beroperasi yang dapat berpindah-pindah jika diperlukan. Yang kedua, jenis produk atau komoditi yang tidak selalu tetap. Yang ketiga, usaha tersebut belum mempunyai administrasi yang terbilang lengkap. Yang keempat, sebagian besar usaha tersebut tidak memegang surat izin usaha serta legalitas lain seperti MBWP. Yang kelima, pelaku usaha umumnya tidak memiliki akses perbankan, tapi beberapa usaha juga sudah ada yang memiliki akses ke lembaga keuangan non-perbankan. Yang keenam, sumber daya manusia yang bekerja pada usaha tersebut umumnya belum terasah dan matang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan UMKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yang pertama, minat berwirausaha, yang kedua, jaringan atau sosial, yang ketiga, label atau merek produk, yang keempat, promosi, dan yang kelima, kepercayaan diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan UMKM yaitu 1. Kurangnya berpengalaman dalam berwirausaha, kedua, tidak fokus dalam menjalankan wirausaha, dan ketiga, lemahnya sistem kontrol, dan yang terakhir, kurangnya modal dalam berwirausaha. Permasalahan utama UMKM. 1. Pengembangan UMKM menghadapi beberapa kendala, antara lain masih rendahnya akses pembiayaan UMKM terhadap perbankan, yaitu sekitar 30%, sedangkan 70% UMKM bergantung pada rentenir dengan suku bunga yang sangat tinggi. Yang kedua, UMKM tidak dapat melakukan akses kepada perbankan. Permasalahan utama yang dihadapinya adalah masalah anggunan atau jaminan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan pengembangan wirausaha, sehingga lulusan sekolah cenderung ingin menjadi pegawai, khususnya pegawai negeri. Yang keempat, adanya pembajakan hak cipta produk industri kreatif seperti di Bali dan Jogja oleh oknum importir Cina. Yang kelima, kurangnya implementasi manajemen terapan. Dan yang keenam, iklim yang kurang kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha termasuk disharmonisasi peraturan. Pengelolaan sumber daya manusia pada UMKM. Faktor sumber daya manusia merupakan kunci utama yang biasanya dimulai dari pemilik usaha dan tenaga kerja di lingkungan sang pemilik tersebut. Berikut ini merupakan pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh UMKM sehubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia. A. Penyusunan struktur organisasi atau bisnis meliputi pemilik, manajer atau koordinator, kesekretariatan, keuangan, umum, dan lain-lainnya. B. Sistem seleksi yang memperhatikan kebutuhan usaha. C. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang tidak terbatas pada pemilik saja, namun bagi keseluruhan karyawan untuk semua aspek usaha termasuk pengetahuan tata kelola sumber daya manusia pada UMKM-nya. D. Perlunya menyusun peraturan perusahaan untuk usaha yang sudah memiliki karyawan lebih dari 25 orang guna ketertiban dan pengelolaan yang lebih baik. E. Administrasi kepegawaian yang didasari pengetahuan dan kebutuhan yang memadai, misalnya pengupahan, absensi, lembur, fasilitas karyawan, asuransi kesehatan, dan dokumentasi data karyawan. Beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Kepatuhan dengan hukum. Kedua, kesulitan dalam rekrutmen. Ketiga,
menetapkan peraturan. Keempat, mengembangkan kompetensi pegawai. Kelima, menetapkan upah pegawai. Keenam, memisahkan biaya usaha dan belanja keluarga. Ketujuh, menilai kinerja karyawan dan pemberian reward. Dan ke-8, mempertahankan dan memberhentikan pegawai. Kondisi perkembangan UMKM. Di banyak negara di dunia, pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi mereka. UMKM mereka yang sangat efisien, produktif, dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Di negara-negara sedang berkembang, UMKM juga sangat penting peranannya. Di India misalnya, UMKM-nya menyumbang 32% dari nilai total ekspor dan 40% dari nilai output dari sektor industri manufaktur dari negara tersebut. Di Indonesia, dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak yang terdapat di semua sektor ekonomi dan kontribusinya yang besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatannya, khususnya di daerah pedesaan dan bagi keluarga berpendapatan rendah, tidak dapat diingkari betapa pentingnya UMKM bagi pembangunan ekonomi nasional maupun internasional. Selain itu, selama ini kelompok usaha tersebut juga berperan sebagai suatu motor penggerak yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi dan komunitas lokal. Strategi pengembangan UMKM. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka ke depannya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut. 1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. 2. Bantuan permodalan pemerintah. 3. Perlindungan usaha, jenis-jenis usaha tertentu. Keempat, pengembangan kemitraan. Kelima, pelatihan pemerintah. Dan keenam, membentuk lembaga khusus. Strategi mengembangkan UMKM untuk menghadapi pasar global. 1. Produk. Menentukan produk dalam berbisnis adalah langkah utama. Produk yang dijual harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen. 2. Price. Ada 3 cara penetapan harga. A. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi. B. Penentuan harga berdasarkan kompetitor. C. Penentuan harga berdasarkan permintaan. 3. Place atau tempat. Agar penjualan bisa maksimal, UMKM haruslah memilih tempat yang strategis. Keempat, promosi. Promosi adalah langkah untuk mengenalkan produk yang dimiliki kepada konsumen. Yang kelima, people. Terakhir adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dipilih haruslah orang-orang pilihan yang bisa menghasilkan produk dan layanan terbaik. Kelebihan dan kelemahan UMKM. UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang. 1. Penyediaan lapangan kerja. 2. Sumber wirausaha baru. 3. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Dan yang terakhir, memiliki potensi untuk berkembang. Kelemahannya, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari usaha mikro terdiri dari 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kendala pemasaran produk, kendala permodalan, dan kecenderungan konsumen belum mempercayai produk industri kecil. Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM.